Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membaca kitab An-Nailul Kamil fi Syarhi Matnil Awamil li Syekh Abdul Qahir Al-Jurjani rahimahullahu taala, susunan Ki Haji Imaduddin Al-Bantani. Alhamdulillah kita sudah sampai di bahagian yang ke-11 ya. Bahagian yang ke-11. Nah, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a. An-naw'ul hadi 'asyara af'alun tusamma af'alal muqarabah. Bermula bahagian yang ke-11. Af'alun itu beberapa fi'il, tusamma yang dinamakan akan dianya beberapa fi'il, af'alal muqarabah akan fi'il-fi'il muqarabah. Bahagian yang ke-11 dari 13 bahagian amel sima'i lafzi, yaitu ada beberapa fi'il namanya fi'il muqarabah. Arti muqarabah dekat. Fi'il yang menunjukkan nanti dekat makna khobar terjadi terhadap isim. Nah, tarfa'ul isma wa tansibul khabara, yang merafakkan ianya fi'il, dalam tarfa'u kembali kepada fi'il, yang merafakkan dianya fi'il akan isim dan menasabkan dianya fi'il akan khobar. Jadi fi'il ini merafakkan isim. Isim ini asalnya mubtada. Dia merafakkan mubtada, kemudian mubtada itu berubah namanya menjadi isim, menasabkan khobar mubtada, berubah namanya menjadi khobarnya si fi'il ini. Wahia arba'atu af'alin. Dianya fi'il yang dinamakan dengan fi'il muqarabah itu arba'atu af'alin, ada 4 fi'il, yaitu asa dan kada dan karaba dan ausyaka. Jadi semua asa, kada, karaba, ausyaka disebut dengan fi'il muqarabah, padahal tidak semuanya muqarabah. Muqarabah 3 doang. Asa ini fi'il roja namanya, fi'il roja, mengandung arti harapan, cuma ditaglibkan secara umum dinamakanlah fi'il muqarabah, walaupun satunya ini namanya fi'il roja. Penjelasan. An-naw'ul hadi asyara min salasata asyara naw'an af'alul muqarabah. Artinya, bermula bahagian yang ke-11 dari 13 bahagian itu fi'il muqarabah. Fi'il muqarabah. Kenapa dinamakan dengan fi'il muqarabah? Fi'il yang artinya dekat. Summiyat bizalik. Dinamakan akan dianya fi'il dengan demikian fi'il muqarabah li'annaha, karenanya fi'il itu wudi'at, dibuatkan akan dianya fi'il lidilalah ala qurbi makna khabariha limusamma ismiha, karena bahwa sungguhnya fi'il tadi dibuatkan untuk menunjukkan kepada dekat terjadi makna khabarnya fi'il bagi musamma, bagi isimnya fi'il. Artinya disebut fi'il muqarabah karena menunjukkan dekat terjadinya khobar. Maksud terjadi khobar, terjadi makna khobar terhadap isim. Nanti dicontoh kita paham. Makanya disebut fi'il muqarabah. Apa tugasnya? Tarfa'ul isma wa tansibul khabara. Merafakkan ianya fi'il akan isim yang asalnya mubtada dan menasabkan ia akan khobar asalnya khobar mubtada. Fahiya minal awamilin nasikhati lil mubtada'i wal khabari aydan. Maka bermula dianya fi'il itu sebahagian dari amel-amel nasikh, amel-amel yang merusak bagi mubtada dan khobar, atau amel-amel yang masuk ya kepada mubtada dan khobar pula. Jadi pada asalnya asa, kada, ausyaka, karaba ini 4 fi'il yang dia masuk kepada jumlah mubtada dan khobar. Ada mubtada, ada khobar. Kemudian datanglah si kada, ausyaka ini merafakkan mubtada jadi isimnya, menasabkan khobar jadi khobarnya. Cuma nanti ada ketentuan dia khobarnya biasanya selalu fi'il mudhari', selalu jumlah yang menjadi khobarnya. Beda dengan mubtada dan khobar biasa. Kita lihat. Wahia arba'atu af'alin. Dianya fi'il itu ada 4 fi'il. Awwaluha, bermula awalnya fi'il atau awalnya 4 itu asa. Asa. Sebagaimana penjelasan di atas tadi, asa ini disebut memang di sini digolongkan fi'il muqarabah. Sebenarnya dia bukan fi'il muqarabah tapi fi'il raja. Makanya artinya wa huwa lirraja'i fil mahbub walil isfaqi fil makruh. Dan dianya asa itu untuk raja, untuk harapan, fil mahbub pada yang disukai.
Kalau khobarnya nanti sesuatu yang disukai, ini mengandung arti raja, kita berharap supaya terjadinya itu. Walil isfaq, dan untuk ketakutan, khawatir fil makruh, pada sesuatu yang makruh, yang tidak disukai. Kalau khabarnya tentang sesuatu yang tidak disukai, disebut dia isfaq. Fi'il isfaq menunjukkan tentang kekhawatiran, ketakutan. Kita lihat contohnya. Jadi asa ini fi'il raja. Wala tusta'malu illa bisighatil madhi, dan tidak dipakaikan akan dianya asa kecuali dengan sighat madhi. Dia selalu asa, lafaz madhi, nggak pernah berubah. Paling nanti berubahnya ditambah data nih asad gitu di asanya. Wal ghalibu anna khabaraha yakuna fi'lan mudhari'an makrunan bi an masdariyah, dan bermula yang sering itu bahwa sungguh khabarnya asa, ada ayatnya khabar itu fi'il mudhari' yang disertai dengan an masdariyah. Jadi asa tadi merafa'kan isim, menasabkan khabar. Khabarnya kebanyakannya fi'il mudhari' disertai dengan an masdariyah. Fi'il mudhari' yang ada an-nya. Jarang-jarang nggak ada an. Contoh asallahu ayyarhamana. Jadi mudah-mudahan Allah, kita artikan kan, asallah, mudah-mudahan Allah, artinya kita berharap. Karena dia fi'il raja. Asallah, mudah-mudahan Allah itu yarhamana, menyayangi ianya Allah akan kita, memberi rahmat ianya Allah kepada kita. Jadi i'rabnya biasa asa fi'il raja. Tugasnya merafa'kan isim, menasabkan khabar. Allahu isimnya marfu' tanda rafa' dhammah. An huruf masdariyah, yarhamana fi'il mudhari' mansub dengan an tanda nasab fathah. Yarhamana merafa'kan fa'il, menasabkan maf'ul, dhamir dalam fa'il takdirnya huwa. Na dhamir muttasil dibina ada atas sukun pada mahal nasab. Jumlah ayyarhamana pada mahal nasab jadi khabar asa. Begitu. Asa Zaidun ayyahlika, ini contoh isfaq. Barangkali si Zaid itu ayyahlika akan binasa ya. Di sini maksudnya bukan berharap si Zaid binasa, khawatir. Asa Zaidun, barangkali saja si Zaid itu akan hancur ya. Kalau si Zaid naik gunung, kita sudah bilang si Zaid jangan naik gunung, dia nggak pinter. Tapi dia masih juga naik gunung. Misalkan asa Zaidun ayyahlika, barangkali saja Zaid itu akan binasa ya kalau tidak mendengarkan nasihat orang, begitu. Karena khobarnya tentang kehancuran ini sesuatu yang menakutkan, makanya di sini diartikan isfaq, rasa kasihan, sayang, kekhawatiran, ketakutan. Ini Arabnya tetap biasa. Asa fi'il raja, merafa'kan isim, menasabkan khabar. Zaidun isimnya marfu' dan rafa' dhammah. An huruf masdariyah ayyahlika. An huruf nasab dan masdari. Tugasnya menasabkan fi'il mudhari', yahlika fi'il mudhari' mansub dengan an tanda nasab fathah, jumlah an yahlika pada mahal nasab khabar asa. Begitu. Wasalisuha kada, wasaniha kada, dan bermula yang kedua dari 4 itu kada, bimakna qaroba. Jadi arti kada itu maknanya qaroba, dekat. Wala yusta'malu minha illal madhi wal mudhari', dan tidak digunakan darinya kada, tidak diamalkan darinya kada kecuali madhi dan mudhari'. Jadi fi'il madhi dari kada, mudhari'nya yakadu, itu yang beramal merafa'kan isim, menasabkan khabar. Yang lain tidak. Dalam Al-Quran wa makadu yaf'alun, yakadul barku, kan dalam Al-Quran di Al-Baqarah, yakadul barku yakhtafu absar, hampir-hampirlah kilat itu menyambar mata-mata mereka. Kada yakadu. Wal ghalib anna khabaraha yakunu mudhari'an ghaira muqtarinin bi an. Bermula yang banyak itu bahwa sungguh khabarnya kada itu ada ya mudhari', ghaira muqtarin yang tidak disertai dengan an. Aksu asa, dianya itu sebalik asa. Jadi kalau kada itu yang beramal yaitu madhi dan mudhari'nya saja, kebanyakan juga khobarnya itu enggak adaan. Yang sering khobar dari kada fi'il mudhari' enggak adaan. Sebalik dari asa. Asa kebanyakannya adaan, kada enggak adaan. Karena menunjukkan dekat banget. Kada Zaidun yaqumu, hampirlah si Zaid itu bangun ia. Kada Zaidun yaqumu, hampirlah si Zaid itu bangun ia. Kada fi'il muqarabah
merafa'kan isim, menasabkan khobar. Zaidun isimnya marfu' tanda rafa' dhammah, yaqumu fi'il mudhari' marfu' karena tajarud dari amil jazm amil nasab tanda rafa' dhammah, tugasnya merafa'kan fa'il, dan dalam fa'il takdirnya huwa, jumlah yaqumu pada mahal nasab jadi khobar kada. Wasalisu karoba bi fathir ra'i wa kasriha. Dan bermula yang ketiga itu karoba. Bagaimana cara membaca karoba? Bi fathir ra bisa karoba, dan dengan kasrahnya ra. Ada juga yang menghikayahkan kasrah kariba. Wala tusta'malu illa bi sughatil madhi, dan tidak dipakaikan akan dianya karoba kecuali dengan lafadz madhi. Madhi doang yang beramal, yaitu kariba atau karoba. Wal ghalib tajarrudu khabariha min an, dan bermula yang banyak itu terbebas khobarnya karaba dari an. Khobarnya fi'il mudhari' juga, tapi nggak ada annya. Itu yang kebanyakan. Contoh misalkan, karabat subuhu yabdu. Hampirlah subuh keluar ia. Karubat subuh. Karabat subuh. Hampirlah subuh itu datang ia atau muncul ia. Nggak ada annya. Karaba fi'il mukaraba merafa'kan isim, subuhu as-subuhu isimnya marfu' tanda rafa' dhammah, yabdu fi'il mudhari' marfu' tanda rafa' dhammah muqaddarah karena udhur. Kemudian merafa'kan fa'il yabdu dalam fa'il takdirnya huwa, jumlah yabdu pada mahal nasab khobar karaba. Warabi'u ausyaka, yang keempat itu ausyaka bimakna karaba. Jadi ausyaka maknanya karaba dekat. Wasti'malul mudhari' minha aksar minal madhi, dan bermula penggunaan mudhari' atau mengamalkan mudhari' darinya karaba itu lebih banyak daripada madhi. Artinya ausyaka ini ketika madhi dia beramal, yushiku juga beramal mudhari'. Cuma mudhari' yang beramal itu lebih banyak, lebih sering daripada madhi. Kayak dalam hadis Nabi, man hala haulal hima yushiku ayyaka'afi, yushiku. Barang siapa yang bermain di pinggir kebun larangan, dikhawatirkan dia terjatuh ke dalamnya. Yushiku itu dari ausyaka mudhari'. Ya, kebanyakan mudhari' yang beramal daripada madhi. Wasti'malu ismil fa'ili aqallu, dan bermula mengamalkan isim fa'ilnya itu lebih sedikit lagi. Isim fa'il dari ausyaka misalkan lebih sedikit lagi yang beramal. Wal ghalib anna khabaraha makrunun bi'an, dan bermula yang sering itu bahwa sungguh khobarnya ausyaka itu disertai dengan an. Khobarnya kebanyakan adaan. Yushiku ayyaka'a, ayyaka'a. Contoh ausyaka zaidun ayyakuma, hampirlah si Zaid itu bangun ia. Jadi menunjukkan kepada hampir terjadinya khobar kepada isim. Hampirlah si Zaid itu bangun ia. Ausyaka fi'il muqarabah, dibina dia, tentunya dibina di atas fathah. Tugasnya merafa'kan isim, menasabkan khobar. Zaidun isimnya marfu' tanda rafa' dhammah, ayyakuma anurun nasab, yakuma mansub dengan an tanda nasab fathah. Dhamir dalam yakuma takdirnya huwa, jumlah ayyakuma pada mahal nasab jadi khobar ausyaka. Begitu sedikit penjelasan yang saya mampu. Mohon maaf atas segala kekurangan, moga ada manfaatnya. Wal afwa minkum wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.